Sepertinya brand lensa super racun yang bernama Viltrox sedang menyiapkan produk baru lagi buat kita para pecinta foto dan videografi. Episode Saturnius kali ini disupport oleh toko kamera Fokus Nusantara. Toko kamera dengan pilihan super komplit yang cocok banget kalau kalian mau nambah gear buat produksi kalian. Seperti biasa, sebelum masuk ke informasi pertama, gue pengen ngingetin dulu kalau kita lagi ada lomba foto bulanan dan di bulan Februari ini, hadiahnya adalah Fujifilm X-T30. Jadi lombanya ini powered by preset creator kita yang merupakan preset Lightroom paling canggih di Indonesia saat ini karena udah powered by AI yang bisa auto select subject dan mengatur warna berdasarkan selection tersebut. Buat kalian yang udah punya presetnya, udah beli dari kemarin-kemarin, kalian free buat ikutan lombanya tanpa dipungut biaya apapun. Tapi buat kalian yang belum punya, kalian bisa beli pakai kode voucher lomba foto buat dapet diskon Rp300.000. Dan buat bulan ini temanya adalah Imlek gitu ya. Jadi harusnya dengan dekorasi-dekorasi di tempat-tempat umum sekarang bakal jadi ya inspirasi yang seru banget buat foto-foto lombanya. By the way, kalau kalian kepo dan pengen tahu ketentuan lengkapnya, kalian bisa cek video announcement kita. Oke, informasi pertama, ini ada bocoran foto produk dari sebuah lensa yang katanya merupakan lensa Viltrox 135mm f1.8 FE LAB atau LAB gitu ya. Dan lensa ini adalah lensa full frame, jadi 135mm di sini bukan super tele ya. Tapi ya masuk tele juga sih, cuman ya nggak yang tele-tele banget, bukan super tele. Mungkin kayak pakai lensa 75 di APS-C. Cuman agak lebih tight dikit. Mungkin kayak 85 di APS-C kali ya, lebih tepatnya. Ini bakalan jadi salah satu produk seru menurut gue di tahun ini karena akan bersaing langsung dengan Sony 135mm G Master mereka yang pastinya Viltrox ini akan membawa harga yang jauh lebih murah. Yang menarik juga, lensa ini di bocoran gambarnya itu dipasangkan dengan kamera sinema terbarunya Sony, yaitu adalah Sony Burano. Kalau kita lihat dari sedikit gambarnya ya, kayaknya sih itu Burano, gue yakin. Jadi ini adalah kamera sinema yang di atas jajaran FX dan di bawah Venice gitu ya. Jadi ini kayak adeknya Venice, kelasnya udah Cine Alta gitu, udah mantep banget. Terus ini juga jadi lensa pertama dari Viltrox yang membawa branding LAB atau LAB gitu ya. Kalau di APS-C kan seri tingginya itu Pro kayak yang kita pakai. Viltrox Pro itu 2712, 7512. Dan mungkinkah kalau yang LAB ini adalah versi tinggi dari jajaran full frame? Atau malah diciptakan khusus untuk kelas sinema gitu ya. Makanya dipasanginnya di sini bocorannya dengan kamera sinema. Ya kita belum tahu, tapi mari kita tunggu aja sampai official announcement-nya. Yang jelas gua sangat yakin kalau lensa ini akan jadi perusak pasar juga, bakal jadi lensa yang bener-bener racun banget. Next, masih soal lensa, ini ada beberapa foto hands-on dari Fuji Rumor seputar lensa Meike 55mm f1.4. Kelihatan lumayan cakep sih lensanya dengan aksen merah di bagian ceilingnya. Dan aksennya juga nggak neko-neko ya, membuat lumayan low profile juga kalau misalkan kalian mau pakai untuk street photography atau semacamnya gitu ya. Dan yang jadi penting juga nggak kelihatan udik juga gitu ya, nggak kelihatan kayak lensa murah banget. Lensanya ini sebenarnya belum resmi-resmi ya, walaupun udah banyak gambarnya. Ini gambar yang kita tunjukin sekarang, ini gambar yang muncul di akun sosmed di China katanya. Dan udah beberapa kali juga kayaknya kita sempat mention lensa ini di Saturnius, cuman ya belum secara resmi diluncurkan. Sayangnya Meike sendiri juga udah nggak terlalu kedengeran di Indonesia brandnya. Padahal produknya belakangan lumayan menarik dengan lensa-lensa autofokusnya. Dulu mereka punya lensa manual fokus aja racun banget. Gue pernah rekomendasin banget buat pengguna Fuji, terutama itu 35mm f1.7 kalau nggak salah. Yang waktu itu harganya paling murah di antara lensa-lensa manual lain. Yang lain startnya kayak di 900.000, 1,2 juta. Dia waktu itu harganya sempat nyentuh di 700.000, 650.000 gitu ya. Bener-bener oke banget. Dan ya kita lihat aja nanti gimana harapan ke depan, bukan harapan ya, manuver ke depannya dari brand si Meike ini di Indonesia terutama. Karena jadi agak percuma kalau gue mention gue bahas tapi barangnya udah nggak kedengeran lagi gitu di Indonesia.
Next, ini ada Sony Indonesia yang harusnya mungkin ini jadi salah satu berita utama juga ya yang pertama gue keluarkan gitu. Jadi Sony Indonesia itu baru aja membuka masa pre-order untuk Sony A9 Mark III. Harga body only-nya masih tergolong oke menurut gue di harga 95 juta rupiah. Untuk kamera yang merupakan pioneer global shutter di era mirrorless, menurut gue itu oke banget. Karena dulu si Canon R3 itu pertama launching harganya tembus di 103 juta rupiah body only. Jadi tembus 100 juta. Dan A9 Mark III ini kalau ada duitnya menurut gue di 95 juta itu jelas worth it banget. Walaupun ini waktu yang lumayan berat juga ya buat para orang kaya. Karena ada juga Vision Pro gitu ya. Walaupun di segmen yang berbeda tapi tetap menarik gitu kan dengan harga yang lebih murah. Yang gue lihat sih di Indonesia pre-ordernya ada di sekitar 70-an juta. Ya menarik gitu. Jadi orang-orang kaya lagi pada bingung nih. Mau beli mainan yang mana nih? Mau nambah gear kamera apa mau si Vision Pro ini? Kalau gue sih percuma juga ya dipikirin. Karena gue nggak mampu buat beli either kedua-duanya gitu. Antara kedua-duanya gue nggak ada yang mampu juga. Jadi ya kita lihat-lihat review dari orang-orang lain aja. Kalian bisa langsung pre-order kalau kalian tertarik buat si Sony A9 Mark III ini. Kalian bisa pre-order di Focus Nusantara. Dan selama masa pre-order kalian bisa dapat bonus baterai dan memori senilai 8 juta rupiah. Kalian langsung dapat memori TUF itu kalau di masa pre-order ini. Sama baterai originalnya juga. Jadi dengan harga yang oke banget dan bonusannya juga banyak gitu ya. Jadi worth it banget. Silahkan dicek kalau kalian ada duitnya. Lanjut lagi, ini ada rumor dari Leica SL3 yang katanya bakal hadir di 7 Maret nanti. Paling enggak itu yang disebutkan di artikelnya thenewcamera.com. Katanya sih kamera ini bakal bawa sensor 60 megapiksel, sensor yang didevelop oleh Sony juga dan emang lumayan banyak dipakai di kamera-kamera Sony, dan membawa ukuran bodi yang sedikit lebih kecil dari SL2. Gue belum bisa komen banyak sih seputar si kamera ini. Soalnya thenewcamera.com sendiri itu persentase akurasi rumornya nggak begitu tinggi. Kadang dia lumayan clickbaity juga gitu ya. Dan gue sendiri sebenarnya lumayan asing juga dengan kamera-kamera Leica ya. Walaupun dulu waktu nyobain Leicanya Om NC pas kita sempet collab dulu udah lama banget, itu gue lumayan udik juga sih. Karena kameranya tuh rasanya emang kayak mainan, bukan kayak mainan dalam arti jelek ya, kayak mainan laki banget gitu. Rasanya itu kayak senjata gitu Leica. Jadi ya kita lihat aja nanti untuk yang SL3 ini kayak gimana. Tapi gua masih sarankan kalian jangan terlalu berharap banyak karena rumornya persentasenya belum jelas, dan kalaupun keluar ya kita adalah pemuja rahasia aja gitu ya. Harganya pasti luar biasa. Terakhir, ini ada brand Nikon yang baru aja merilis major firmware update buat Nikon Z8. Ini adalah firmware 2.0 atau 2.0 yang merupakan yang membawa beberapa improvement ke kamera Nikon Z8 tersebut. Dan salah satu yang merupakan fitur besar yang sebelumnya cuma hadir di Z9 adalah auto capture, di mana kamera bisa mengambil gambar secara otomatis secara otomatis bila mendeteksi subjek dengan kriteria yang kita atur. Kriterianya tuh kayak subjek yang berada di jarak berapa, kalau kedetek akan langsung moto, atau yang bergerak dari arah mana ke mana gitu. Jadi bener-bener menarik banget. Dan dengan adanya firmware ini terlengkapi sudah kalau Z8 ini jelas-jelas merupakan Nikon Z9 dengan versi yang lebih terjangkau aja gitu ya. Karena secara feature udah memenuhi kayak Z9 kemarin. Dan ya paling itu aja sih sedikit informasi yang bisa gue sampaikan di episode Saturn News kali ini. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, atau kalian punya informasi tambahan yang mungkin berguna buat teman-teman yang lain, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya itu aja. Gue Erwin di belakang kamera Deska, dan jangan lupa untuk berkarya.